kerajaan pertama Indonesia ada di Sunda. Tahu nggak? Kerajaan pertama itu ada di Sunda, bukan di Kutai, ujar seorang teman yang tertarik dengan masalah kesundaan. Wah, yang benar? Tanya, saya heran. Ya memang benar. Menurut data yang saya temukan, kerajaan pertama itu bukan Kutai, tapi Salakanagara yang berposisi di daerah Jawa Barat. Kini masuk Banten, tepatnya di daerah Pandeglang, jawab sang teman. Karena penasaran, saya pun searching di Google dan saya temukan bahwa ada kerajaan kecil yang bernama Salakanagara. Kerajaan Salakanagara awalnya adalah sebuah pemukiman penduduk. Namun karena kedatangan manusia impor dari India yang berasal dari sebuah kerajaan dan menikah dengan penduduk setempat, lalu ia mendirikan kerajaan. Manusia India tersebut adalah keturunan kerajaan yang terusir. Berdirilah kerajaan Salakanagara pada tahun 150 Masehi. Di daerah ini ditemukan peninggalan sejarah berupa manhir dan dolmen, barang-barang yang terbuat dari batu, ciri khas peninggalan purba. Bukan hanya di Google, namun juga saya temukan dalam sejarah Jawa Barat yang menyebutkan bahwa di daerah Sunda terdapat kerajaan Munggaran, yaitu kerajaan Salakanagara. Hal ini diungkapkan dalam bukunya. Wangsakerta, nenek moyangnya Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Ia menulis sejarah Nusantara yang salah. Satu isinya adalah tentang awal mula keberadaan Sunda. Selama ini kita dijejali informasi yang barangkali kurang tepat ketika zamannya SD dulu. Kita mengetahui bahwa kerajaan pertama adalah Kutai dan kemudian kerajaan kedua berada di Sunda, yaitu kerajaan Tarumanagara yang lahir kira-kira tahun 400 Masehi. Sebagian orang masih percaya bahwa kerajaan pertama tersebut adalah Kutai. Ini bukan masalah pembelaan, namun masalah kebenaran sejarah yang seringkali dipelintir oleh penguasa. Begitupun bertahun-tahun lamanya kita tahu bahwa huruf Sunda asli tersebut adalah huruf Hanacaraka, namun belakangan ternyata bernama Kaganga. Semua huruf kuno di Nusantara hampir memiliki corak yang sama, seperti huruf Kaganga. Kerajaan pertama ada di Sunda sangat rasional. Hal ini berpijak bahwa sesungguhnya seluruh kepulauan Nusantara pada awalnya bernama Paparan Sunda. Ada Sunda besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan yang awalnya tersatukan oleh daratan, dan ada Sunda kecil yang terdiri dari Bali, Sumbawa, dan sekitarnya. Namun karena gempa besar yang kemudian mencairkan es di kutub, akhirnya laut menjadi pasang sehingga permukaan air laut menjadi naik. Maka terpisahkanlah dataran tersebut menjadi pulau-pulau besar. Oleh karena itu, mengapa Selat Sunda sangat pendek? Atau kenapa Madura sangat dekat dengan Pulau Jawa? Karena pada awalnya mereka satu daratan. Hal ini diceritakan secara mendalam dalam bukunya Profesor Santos Atlantis, The Loss of Continental. Bahkan di Laut Jawa sendiri, karena dahulunya pernah ada sungai yang sangat panjang, ada sungai di bawah laut yang menunjukkan adanya kehidupan pada masa purba. Walaupun para sejarawan ada yang kontra karena tidak ada peninggalan sejarah dari kerajaan tersebut dan buku Wangsakerta dianggap terlalu modern. Tentu saja, barangkali saat itu belum menghasilkan peninggalan yang sangat berarti untuk ukuran masa. Sekarang, apalagi diukur dengan aturan masa kini untuk sirat-siarat kerajaan, tidak hanya kerajaan, namun juga candi tertua terdapat di daerah Jawa Barat, yaitu Candi Arwah yang terdapat di Batu Jaya, Rengas Dengklok, Karawang. Dalam lingkungan candi tidak hanya terdapat tempat ibadah saja, namun juga pusat peradaban seperti halnya zaman sekarang. Di lingkungan candi ditemukan berbagai artefak peninggalan sejarah, seperti piring-piring dan pernik-pernik rumah lainnya. Sekali lagi, jika ini benar, ini bukanlah pembelaan karena saya notabene orang Sunda, namun pengungkapan kebenaran dari kebohongan. Sejarawan pengusaha terdahulu yang telah menyesatkan manusia Indonesia. Dengan sejarah manusia mengetahui jati diri dan identitasnya, masyarakat harus tahu sejarah bangsanya sendiri sebagaimana kita tahu bagaimana perjuangan merebut kemerdekaan ini sehingga kita dapat menghargai bangsa Indonesia tercinta ini.